Pemuda itu menerobos masuk ke dalam kamar, lalu melihat gurunya tergantung di balok kayu. Ia langsung menendang sebuah bambu hingga sobek kain pengikatnya, menyelamatkan gurunya. Tapi sayangnya sudah terlambat. Saat guru itu sekarat, ia berpesan pada pemuda itu agar pasti mengalahkan tentara Jepang demi mengharumkan nama Seni Bela Diri Dacia. Setelah itu dengan susah payah mengangkat jarinya dan menunjuk ke lemari, memberitahu pemuda itu bahwa ia meninggalkan sebuah kitab rahasia dan surat pernikahan, menyelesaikan wasiatnya lalu meninggal dunia. Melihat itu, pemuda itu sangat marah, langsung berlari ke halaman dan membasmi semua pembunuh Jepang. Keesokan harinya pemuda itu membawa kitab bela diri Bajikuan, bersiap turun gunung menuju keluarga yang untuk menemui tunangannya. Namun dalam perjalanan melewati sebuah perguruan bela diri, kebetulan ketua perguruan itu terlempar keluar, tepat jatuh di depan pemuda itu. Pemuda itu melihat suasana di dalam panik, lalu memutuskan masuk untuk menyelidiki. Ternyata tentara Jepang sedang menantang perguruan itu. Saat itu mereka sedang mengeluarkan kata-kata sombong menghina seni bela diri Dacia, mengklaim seni bela diri Dacia hanyalah orang sakit Asia Timur, tidak sekuat apa-apa. Melihat tentara Jepang dengan begitu menghina Dacia, pemuda itu baru tahu dari orang lain bahwa ilmu asli sudah lama hilang. Dunia persilatan sekarang sudah bukan lagi dunia persilatan yang berkembang pesat dulu. Dulu Bajikuan keluarga Kaiperna menjemparkan dunia dengan satu pukulan. Jika perguruan seperti itu masih ada, tak mungkin membiarkan mereka dihina seperti itu. Meski begitu, Guru Emma yang tak tahan dihina maju ke depan, menerima tantangan mereka. Tapi saat Guru Emma bertarung, ia justru ketakutan menyadari bahwa dirinya bukan tandingan tentara Jepang. Begitu tentara Jepang bertindak, Guru Emma langsung dipukul hingga terjatuh tak berdaya. Dengan terpaksa, ia hanya bisa mundur lemah. Pemuda itu sama sekali tak menyangka bahwa seni bela diri Dacia kini sudah merosot sampai jadi begini. Tentara Jepang yang sombong mengejek seni bela diri Dacia cuma gerakan indah tanpa isi, bahkan tak pantas disandingkan dengan mereka. Para master bela diri yang hadir memang merasa kecewa, tapi karena kekuatan mereka terlalu lemah, sama sekali bukan tandingan. Saat itu pemuda itu maju, bersiap menghadapi pertarungan. Namun seorang wanita di sampingnya menahannya, memintanya jangan gegabah, nanti malah sia-sia nyawanya. Tapi pemuda itu mengabaikan semua orang, langsung melangkah maju tanpa peduli siapapun. Wanita itu melihat langkah pemuda itu sangat akrab, tapi tiba-tiba lupa dari perguruan mana dia berasal. Kamu dari aliran apa sih? Apa-apaan sih ini? Bukan orang desa sembarangan. Tapi berani lawan aku? Justru kamu yang gak pantas lawan aku. Kali ini kamu yang bakal mati duluan. Pemuda itu demi menghina tentara Jepang, mengancam akan menghadapi kedua tentara kecil itu bersama-sama. Si kecil Jepang tertawa sombong setelah mendengar itu. Kemudian dua orang Jepang itu mengerahkan kekuatan penuh menyerang pemuda itu. Tak disangka pemuda itu hanya dengan satu pukulan ringan membuat dua orang Jepang itu terlempar puluhan meter. Aku sarankan kalian jadikan dia wakil kepala. Kaki dan tangannya lemah, jangan sok. Siap. Kamu siapa? Kamu tidak pantas tahu. Semua orang yang melihat jadi sangat bersemangat. Namun setelah pemuda itu pergi, wanita itu baru sadar. Pemuda itu memakai ilmu bela diri Bajikuan yang sudah lama punah. Lalu memerintahkan anak buahnya, apapun caranya, harus menemukan pemuda itu. Sekejap pemuda itu tiba di rumah tunangannya. Saat itu, pelatih Tang Hu yang mengajari Bajikuan kepada Yan Jia melihat kedatangan pemuda itu, lalu menilai pemuda itu dari atas ke bawah, mengancam bahwa dengan penampilan pengemis seperti itu, tidak pantas bertunangan dengan putri keluarga Yan. Kemudian memerintahkan orang mengusir pemuda itu keluar. Awalnya kukira pecundang bela diri cuma kalah soal teknik, tapi ternyata juga kalah soal semangat bela diri. Orang ini nggak waras ya? Ini kan pelatih Tang Hu Bajikuan dari keluarga Yan. Seluruh kota Kilin, tak ada yang berani bicara seperti itu pada pelatih Tang. Panggil Yan Xiaomi keluar. Cepat keluar dari keluarga Yan. Kalau tidak, aku patahkan kakimu. Kesabaranku ada batasnya. Kamu, Surya Kellier. Atau aku yang masuk sendiri. Kamu tuli nggak dengar pelatih Tang bilang apa? Suruh kamu, Kellier. Hari ini kamu sudah niat cari masalah ya? Apa yang terjadi? Bocah bego ini malah langsung melayang pelatih Tang. Di kehidupan sebelumnya juga nggak ada orang macam ini. Anak sulung dari keluarga besar mana itu? Anak sulung dari klan besar mana? Kok bengong sih? Serenjia. Sekelompok pengecut. Ayo serang bareng. Sombong, ribut terus. Tidak tahu hari ini ada tamu penting? Dia yang datang untuk mengacau. Kamu itu Yan Xiaomi? Kamu bahkan tidak kenal aku. Masih berani berbuonar di sini. Usir dia keluar. Aku memang tidak kenal kamu, tapi kita sudah bertunangan. Kalau kamu terus makan-makan, wibawa keluarga Yan ini tidak akan bisa kamu tanggung. Kapan keluarga yang sampai jatuh sampai menerima pengemis macam ini? Tuan Xiao Kuan, jangan salah paham. Aku dan Jia tidak ada apa-apa. Jia cuma datang untuk menipu dan pamer. Di kontrak ini ada tanda tangan dua kepala keluarga besar. Ini kamu nggak bisa menyangkalkan?
Klan Bajikuan, keluarga Kai. Klan Bajikuan keluarga Yan. Li Zihong berkata kepada Yan Dashan. Siapa si Chai Longfeng itu? Keluarga Chai dulunya sama terkenalnya dengan keluarga Yan di dunia persilatan. Chai tingkat 18 bahkan bisa menghancurkan lawan dengan satu pukulan. Menghancurkan dunia tanpa tandingan. Saat itu seni bela dirinya sedang di puncak kejayaan. Dia adalah anak perempuan pertama yang hilang dari keluarga Chai. Catatan buruk. Itu benar. Dia adalah anak angkat keluarga Chai. Apa mungkin dia sudah tahu semuanya? Tidak mungkin. Keluarga Chai menghilang selama 20 tahun. Tiba-tiba muncul dan bilang itu keluarga Chai. Belum lagi soal keaslian pertunangan ini. Saya malah pikir kamu sendiri juga palsu. Sudah jelas. Ani Sarita, Tentang Sirang Penjemis, Pengampul Barang Bikas, Yang Membah, Sur Perningan palsu. Untuk menipu pernikahan dan uang. Negara Sakura kecil ini juga ikut campur urusan keluarga Daxia. Saya yang paling berhak ikut campur. Karena Xiaomei sudah lama berjanji akan menikah denganku. Daxia, keluarga besar di dunia persilatan yang cerdas. Tapi keluarga yang malah mau menikah dengan luar negeri. Sepertinya wasiat guru tidak salah. Dunia persilatan Daxia sudah sangat terpengaruh. Keluarga kecil saya, keluarga Kuan, adalah keluarga pertama seni bela diri Sakura. Kenapa harus bersaing denganku? Kok keluarga Kuan sampai takut dan diam saja? Tadinya kan cukup sombong. Ternyata cuma pengecut juga. Hei, orang kayak gini. Kalau kamu peduli, kamu sudah kalah. Mending kasih dia uang saja. Biar dia cepat pergi. Sudahlah. Ini uang negara Sakura saya. Sekarang kamu latih 2 kali suara gonggong. Uang ini jadi milikmu. Ayo latih. Gonggong dong. Ufi. Hahaha. Ini uang asing lo. Kampangan pasti bilang pernah lihat. Gak percaya deh. Gaya sok berkuasa itu lucu banget sih. Ini ilmu pedang keluarga Chai yang legendaris. Ternyata punya kemampuan sehebat ini. Ternyata dia tidak hanya hidup, tapi juga mewarisi ilmu keluarga Chai. Berani sekali kamu tak adil pada Tuan Kuan. Murid keluarga Yang, dengarkan perintah. Tak disangka bocah kecil dari Sakura ini bisa membuat keluarga yang agung sampai takut seperti itu. Meski kamu hebat. 2 tinju saja sulit melawan 4 tangan. Dalam formasi 8 pahlawan keluarga Yan. Putra muda keluarga Sue. Memohon bertemu Chai Jiwu. Keluarga Sue memang bertemu Master Kai. Inilah keluarga Sue. Keluarga terbesar dalam seni bela diri Cilen. Kok dia juga datang? Master Chai yang dia maksud itu bukan bocah pengemis ini kan? Sue Sun adalah juara tinju wanita dunia. Kok dia kenal pengemis ini? Meskipun Yan Xiaomei adalah wanita tercantik Kilin. Tapi Raja Tinju Sue memang benar-benar bergaya internasional. Nona Sue, Anda bisa datang ke keluarga Yan kami. Sungguh kehormatan bagi keluarga Yan kami. Nona Sue benar-benar membuktikan kata lebih baik daripada dengar. Saya adalah Xiao Kuan 4 dari keluarga Sakura kecil. Keluarga Xiao Kuan selalu ingin bekerja sama dengan Anda. Tapi tak pernah ada kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda. Saya takut dimarahi Master Xiai. Hari ini saya datang hanya untuk mencari seseorang. Kak Shue, kata-kata Anda ini. Master Kai Shun. Mohon Anda bisa berkunjung ke keluarga Sue saya. Tidak ada waktu. Mendapat undangan dari keluarga Sue. Itu kehormatan yang luar biasa. Tapi berani menolak. Siapa di Kota Chilin Yang berani. Tidak menghormati keluarga Sue. Hari ini aku rasa dia sudah mati nasibnya. Karena keluarga Sue juga tahu sesuatu. Tidak boleh membiarkan Kai Jivu ke keluarga Sue. Berani sekali. Keluarga yang kami sudah sangat sabar pada kamu. Tapi masih berani tidak sopan pada Kak Sue. Nona Sue, Anda jangan sampai tertipu olehnya. Dia cuma orang sampah yang mau menipu pernikahan. Sekelompok pecundang. Aku malas bicara sama kalian. Xiai Jiwu, kamu keterlaluan. Sekarang kamu mengakui aku keluarga Chai. Sepertinya masalahnya lebih rumit dari yang kubayangkan. Aku datang untuk membatalkan pernikahan. Kalau bodoh, cuma lihat orang yang mengagungkan barat. Sebyong tak pantas dilihat. Pertunangan seperti ini ada atau tidak ada. Tidak ada artinya. Tunggu. Aku tidak peduli kamu siapa di keluarga Chai, atau apapun gelar master omong kosongmu. Tapi hari ini kamu tidak hormat pada tunanganku. Harus beri aku penjelasan. Orang yang keluarga Sue undang. Tidak perlu memberi penjelasan pada siapapun. Keluarga Sue memang masih punya posisi di kota Kilin. Tapi di depan keluarga Xiao Kuan, itu bukan apa-apa. Mau kamu bilang apa saja. Hari ini aku ada urusan penting. Tidak ada waktu buang-buang waktu denganmu. Master Chai, jangan bertindak seperti anjing gila. Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Nona Sue, hari ini aku bisa memberimu muka. Kamu bisa pergi. Tapi sampah ini harus tinggal. Sampah tidak pantas bicara denganku. Master Chai, hari ini jangan gegabah lagi.
Tatapan tajam sekali. Yang Mulia Shaoquan. Bangsawan keluarga Shue. Aku lihat siapa berani sentuh. Belum tentu aku membunuhmu. Sombong tidak tahu aturan. Berani sentuh orang keluarga Shaoquan. Segera minta maaf pada Yang Mulia Xiaoquan. Kamu salah paham situasi. Yang harus minta maaf adalah kalian. Yang harus minta maaf adalah kalian. Murid keluarga Yang, dengar perintah. Yang Mulia Shaoquan. Hari ini Feng Ma dan San Yao semua terluka parah oleh satu serangan dari seseorang bernama Master Chai. Gak mungkin. Kakakku adalah pendekar terhebat di Sakura. Katanya itu saat dia melawan 2 orang sekaligus. Kalau begitu, kenapa kamu lama banget gabung? Makanya kamu jangan sampai bikin masalah. Apalagi sama si pemula ini. Adik seperguruan. Pergi sana. Waktumu sudah habis. Hari ini keluarga Xiaoquan kalah telak. Datang ke berbagai perguruan bela diri. Segera akan pulang dengan kemenangan. Nanti aku lihat kamu masih berani sombong apa enggak. Tuan Xiaoquan. Segera minta maaf ke Master Chai. Segera minta maaf ke Master Chai. Tuan Xiaoquan. Tidak dengar kata ya? Aku bilang segera minta maaf ke Master Chai. Master Kai. Aku minta maaf atas semua yang baru saja aku lakukan padamu. Ketua Kesomala. Minta maaf padanya. Kakak senior ini gila ya. Master Chai muncul tiba-tiba. Dunia seni bela diri dasya berubah. Master Kai, mau maafkan saya. Boleh tahu nama lengkap Master Kai? Nanti akan saya datang belajar langsung. Meski Anda tak berhak tahu namaku, tapi aku tetap ingin orang Sakura tahu. Dalam dunia bela diri Daxia, aku adalah Chai Jiwu. Nona, kamu benar-benar membiarkannya pergi begitu saja? Tuan Xiaoquan, apa sebenarnya yang terjadi? Kai Yelin. Tunggu aku ya. Master Kai. Kami mohon Anda datang ke keluarga Sue untuk minum teh dan ngobrol. Tidak ada waktu. Kalau begitu makan saya jika kurang sopa. Lonjing Pancho. Ilmu pamungkas keluarga Chai. Kok bisa dia punya itu? Shuanglong Kengcha. Kok kamu bisa punya ilmu pamungkas keluarga Chai? Master Kai, kalau Anda datang ke keluarga Shue, nanti Anda akan tahu. Jadi begini. Keluarga Chai dan keluarga Sue sama-sama murid dari almarhum ketua lama. Benar, Master Kai. Sebenarnya aku mengundangmu karena berharap kamu ikut dalam acara kejuaraan bela diri Kunlun 2 hari lagi. Aku tidak tertarik. Dengarkan aku sampai selesai. 20 tahun lalu, bangsa asing ingin menekan kekuatan Daxia kami. Mereka dengan alasan latihan menantang perguruan bela diri Daxia kami, tapi tidak menjunjung semangat bela diri. Menggunakan segala tipu muslihat licik, merusak separuh dunia bela diri. Itu sudah jadi urusan lama, bukan urusanku. Saat itu ayahmu, Senior Tai Longfeng, yang turun tangan, baru menyelamatkan dunia bela diri Daxia kami. Kamu maksud ayahku? Benar? Senior Chai saat itu dengan pukulan baji yang dahsyat, membuat mereka tidak berdaya menghadapi serangannya. Dijuluki Dewa Tinju yang tak tertandingi, tapi orang asing itu tak mau menyerah. Inta pakai cara lisikap. Dalam semalam, seluruh keluarga di kota Qinghai dibantai habis. Kamu bilang apa? Keluarga saya, keluarga Chai, dibantai habis. Guru Kai, tolong tenang dulu. Setelah itu, dunia wushu heboh. Pelaku langsung dihukum berat. Tapi apa? dalang sebenarnya belum terungkap. Masih jadi misteri yang terkubur selama 20 tahun. Sebelum turun gunung, guru saya dan saya memang pernah mengalami percobaan pembunuhan. Dia hanya meninggalkan surat lalu pergi. Ini sangat mirip dengan kejadian 20 tahun lalu. Jadi, Guru Kai, hanya tinju baji Chai Anda yang bisa membuat dunia wushu Daxia melewati bencana ini lagi. Itu saya sendiri. Guru Kai, Anda lihat sendiri. Bahkan keluarga Yan sudah menikah dengan keluarga kecil Kuan. Pengaruh orang asing semakin merusak. Dunia wushu Daxia dalam bahaya besar. Saya belum tentu tak bisa membiarkan tragedi itu terulang. Kamu cuma perlu bilang bagaimana caranya mengungkap Hembo New keluarga, Kai dan guru saya. Asal kamu mau ikut kejuaraan wushu Kunlun 2 minggu lagi, saya bisa mengerahkan kekuatan keluarga Sue untuk membantumu mencari pelakunya. Selain itu, banyak aliran dan pendekar akan ikut di kejuaraan itu. Mungkin semua kebenaran akan terungkap. Yang saya butuhkan bukan mungkin. Guru Kai. Kata guru saya. Dulu kami berdua bekerja sama, menghabisi keluarga Chai. Tapi anak itu tak pernah tumbuh dewasa. Jadi,
Cai Jiwu yang melukai kakakku. Mungkin itu anak Cai Longfeng waktu itu. Sangat mungkin. Dan sekarang dia sudah bergabung dengan keluarga Sui. Juga akan ikut kejuaraan Wushu Kunlun. Raja tinju wanita keluarga Su. Bagaimana kalau kita manfaatkan kejuaraan seleksi 2 hari lagi untuk menghancurkan mereka sekaligus? Hanya istri yang kalah saja. Tak perlu ditakuti. Yang penting, saya ingin seluruh dunia Wushu Daxia terkendalikan sepenuhnya dalam genggaman saya. Haha. Ah. Ah. Kakiku, kakiku. Pak. Sabuk hitam taekwondo dunia. Kekuatan tendangan tingkat 10 tiada tanding. Konon satu tendangannya bisa meledakkan ban truk. Pejuang yoga Inggris Jili. Gerakannya seperti ular. Putarannya luar biasa. Konon dia pernah bertarung tangan kosong dengan ular piton raksasa sepanjang 5 meter di hutan tropis. Lalu mencekiknya sampai mati. Nona Shue. Kita bertemu lagi. Kenapa Guru Kai tidak datang? Apa dia jadi takut ya? Pembukaan kecil nggak perlu Master Chai turun tangan. Tapi kamu jangan sampai kayak terakhir kali. 2 lawan 1 malah kalah telak. Kalau begitu aku bakal kecewa banget. Tenang. Kali ini bukan cuma nggak bikin kamu kecewa, tapi juga bakal kasih kejutan. Bukankah itu si burung besi kecil yang dijuluki Dewa Perang Baja? Kok malah datang bareng Nonayan? Katanya badannya kuat kayak batu karang. Setiap hari latihan pakai alat pembongkar gedung. Latihan badan secara full. Nggak segitunya juga kali. Ya, kalau begitu, dia bisa bikin lawan capek tanpa pakai tangan. Ngomong nggak jelas, ayo kita lihat saja. Kita tunggu dan lihat. Sepertinya mereka menurunkan formasi terkuat untuk menekan kita di dunia silat Dacia. Aku nggak nyangka Master Chai sekaku itu. Sekarang mungkin dia malah takut datang. Nggak bisa. Ayo pergi. Kita cepat cari Master Chai. Kaijiwu telah membuat marah keluarga Xiao Quan. Kau berani datang juga ya? Mencari mati sendiri. Mau minum teh? Master Kai. Ini adalah tempat seleksi kejuaraan silat Kunlun. Orang asing. Tahu ini tempat siapa? Ya. Kenapa Tanghu berani nggak sopan sama Master Chai? Nona Yen, dia bikin orang dunia silat. Apa Master Siai masuk dunia silat? Kamu nggak usah ikut ngomong. Guru Kai. Aku ganti minum anggur dengan teh. Minta maaf padamu. Master Kai. Aku hormat padamu. Kalau ada apa-apa, panggil sajaku. Wakil Ketua Lin datang. Selamat datang Wakil Ketua Lin. Selamat datang Wakil Ketua Lin. Silakan duduk semua. Karena ketua lama menghilang bertahun-tahun, posisi ketua tetap kosong. Saya umumkan pemilihan ketua dalam pertemuan ini. Tunggu dulu. Saya harap pertemuan kali ini adalah seleksi berkelas tinggi. Jadi, tempat ini harus bersih dari gangguan. Siapa orang ini? Kok pakaiannya kayak pengemis? Itu Tai Jihu. Ya, Katanya dia penipu di dunia silat. beberapa hari lalu dia sampai menipu di rumah Nona yang buat nikah. Tapi entah pakai cara apa. Ternyata dilepas oleh Yang Mulia Xiao Quan. Oh. Berani sekali dia. Sampai berani menipu keluarga Yan. Tapi ada juga kabar. Bahwa Cai Jiwu ini. Benar-benar anak Jai Longfeng, ahli 8 pukulan keluarga Jai. Nona Yan, yang kau maksud itu. Tepat 20 tahun yang lalu, berkat bela diri baji milik keluarga Jai. Putra Jai Longfeng yang menghajar para utusan dari berbagai negara. Betul sekali. Naaman.
Dulu kami sudah berkali-kali memastikan dengan mantan ketua aliansi bahwa keluarga Chai tidak meninggalkan keturunan. Nona Yan, siapapun yang Anda bilang, kami semua akan percaya. Tapi kalau bilang dia anak Chai Longfeng, mungkin Anda benar-benar tertipu. Kalau dia memang niada, kenapa selama lebih dari 20 tahun tidak pernah muncul? Tiba-tiba muncul orang mengaku siapa dia siapa. HMPH, saya ini masih ketua aliansi bela diri. Apakah Anda meragukan Nona Yan? Kami tentu tidak berani meragukan, tapi... Tidak ada tapi-tapi. Dia saat itu membawa surat perjodohan yang ditandatangani langsung oleh orang tua saya. Hanya saja saya waktu itu tidak tahu apa-apa. Selain itu saya dan Tuan Xiao Qian juga sudah lama punya perjanjian menikah. Untunglah Master Chai berjiwa besar, menyerahkan hak pernikahan itu. Master Chai memang begitu, kan? Bukankah kamu sangat hebat? Tunggu sampai kamu habiskan satu teko teh ini. Bahkan kalau kamu seekor naga, kamu akan jadi kasing seperti lempur buzuk. Itu tidak benar. Nona yang bilang Anda tidak tahu soal perjodohan. Itu perjodohan yang dibuat oleh orang tua kami. Waktu itu saya dan Master Chai bahkan belum lahir. Dan sejak saya lahir, orang tua saya sudah meninggal satu persatu. Ditambah tragedi keluarga Kai. Pasti semua sudah tahu. Kalau begitu kamu mati tanpa bukti. Lalu bagaimana kamu yakin dia benar-benar dari keluarga Chai? Ketua Aliansi Lindai, saya memang punya perjodohan sebagai bukti. Nona Yan, apakah Anda mau menunjukkan perjodohan itu? Siapa dari keluarga yang saya yang berhak mengatur guru bela diri? Jangan salah paham. Kami hanya menargetkan orang bernama Chai ini. Desiaga. Baji keluarga Chai dulu sangat perkasa. Kalau sampai ada yang berniat jahat memanfaatkan celah, akan sangat merugikan dunia bela diri Daxia kami. Saya tidak dengan CEO ini. Apakah bersedia membiarkan keluarga yang menunjukkan surat perjodohan itu? Tenang saja, kami cuma ingin membandingkan saja. Master Chai, hari itu Anda pergi terburu-buru. Surat perjodohan masih ada di saya. Bolehkah saya tunjukkan kepada semua? Satu wajah saja. Lihat sikap mereka seperti apa. Naik ke atas, jangan sampai kurang aja. Saya dulu kepala pengawal ketua aliansi lama. Dulu juga berteman dekat dengan keluarga Yan dan Chai selama bertahun-tahun. Lihat tulisan Tenggana ini. Bisa dipastikan surat perjodohan ini terlihat asli. Ini benar-benar asli. Tapi tanda tangannya palsu. Senior Lin. Walau orang tua saya meninggal lebih awal, tapi mereka meninggalkan saya naskah jurus tinju. Saya membacanya setiap hari. Tanda tangan di perjanjian pernikahan ini memang asli. Apakah Anda mungkin salah lihat? Tinju Bagua Qin dan Tinju Bagua Chai. Keduanya pernah mendapat petunjuk dari ketua aliansi lama. Jadi, catatan mereka di kemudian hari harusnya sudah menyatu dengan teknik tinju. Tapi catatan pada ini jelas tidak masuk ke teknik tinju. Jadi jelas palsu. Kan sudah saya bilang, orang ini benar-benar penipu. Tahu hari ini berkumpul para ahli dari Daxia dan berbagai ahli dunia, tapi masih berani datang dan merebut klaim. Apa sebenarnya niatmu? Daxia benar-benar membuat saya kecewa. Bisa-bisanya ada penipu masuk di tengah suasana serius seperti ini. Kalau memang begitu, apa artinya punya ketua aliansi di dunia seni bela diri Daxia? Kenapa bisa begini? Master Kai, tolong katakan sesuatu. Sobat muda ini. Sudah sampai sejauh ini, kamu sebenarnya siapa? Apa tujuanmu? Pasti harus beri kami penjelasan. Yan Xiaomei, saya kira kamu sudah sadar dan menyesal. Ternyata masih tetap keras kepala. Sejak masuk saya sudah sangat hormat padamu. Bahkan secara pribadi menyajikan teh dan minta maaf. Sekarang kamu malah tak bisa membuktikan dirimu. Kok malah menyiram kotoran ke saya? Saya kira kamu yang bernama Chai ini hebat. Ternyata cuma bocah yang belum mengerti dunia. Sungguh saya sia-siakan kesempatan baik. Sueksisi, kini dunia seni bela diri Daxia sudah kotor dan penuh kolusi. Penuh dengan kekotoran. Nah hari ini, aku akan mengungkap wajah jelek kalian satu persatu. Benar-benar tak mengerti. Bagaimana kalian bisa membiarkan penipu ini masuk? Pasti dia menyamar sebagai teman Yan Xiao Jie. Teman-teman, ini memang kelalaian keluarga Yan kami. Tapi apapun kesalahpahaman Master Chai terhadap saya tetap berharap dia asli. Katanya. Yan Xiao Jie tidak hanya mewarisi seni bela diri Yan Bagua, tapi juga mewarisi kemurahan hati dan kebaikan leluhur Yan. Hari ini melihat Zhao, saya kagum.
Yan Xiaojie tak perlu terlalu khawatir. Seniwa ini salah penipu sialan ini. Sampai menipu Yan Xiaojie yang begitu baik hati. Saya sarankan kamu segera berlutut. Minta maaf pada seluruh dunia seni bela diri ini. Katakan tujuan sebenarnya. Supaya bisa mendapat keringanan hukuman. Berani berdiri tenang di depan banyak ahli seperti ini. Pasti kamu disuruh orang kuat. Kalau kamu jujur bicara saja. Saya jamin sebagai wakil ketua akan jaga kamu tetap hidup. Katakan saja. Kamu bilang, apakah mungkin pertunangan ini sudah ditukar? Itu juga mungkin saja. Aduh, orang tua bangka itu memang terkenal pelupa. Cedak boleh membiarkan ia tembak kau. Senior Lin. Memang ada banyak kejanggalan dalam hal ini. Mending Anda duduk dulu, minum teh, dengar kempihlah apa yang dia katakan. Memang bak yang niat sekali. Saya ini memang agak. Katakan saja. Kenapa kamu yakin kalau bertunangan ini ditukar orang? Kalau ini pertunangan dua keluarga, masa cuma ada satu salinan? Bak yan? Salinan keluarga yan, bisa tidak dikeluarkan supaya kami lihat? Suesun pernah bertemu Master Li. Permisi Master Li. Apakah hari ini Anda melihat seseorang yang mengaku anak Chai Longfeng datang berkunjung? Apa yang Anda bilang? Enak Kai Long Feng? Wah, jagoan ini bakal jadi harapan dunia persilatan. Tapi saya belum pernah lihat dia datang. Terima kasih Master. Tolong bantu kami cari senior yang mengalami tragedi keluarga Chai dulu. Ini urusan besar dunia persilatan. Baik-baik, saya mengerti. Saya akan atur sekarang juga. Kalau kamu yang dari keluarga Chai bilang begitu, mending langsung bilang itu keluarga yang tukar pertunangannya. Itu kata kamu sendiri. Mbak Yan, ini urusan hidup dan mati seseorang. Kita harus pastikan surat pertunangan ini. Karena saat ini cuma ini yang bisa menjadi bukti identitasnya. Senior Lin. Terus terang saya bilang, beberapa hari lalu setelah dia pergi dari keluarga Yan, kami juga sudah cari-cari, tapi tidak ketemu. Waktu orang tuamu meninggal, keluarga Chai sudah tidak ada lagi. Mungkin mereka juga tidak menyangka ada yang akan mencari. Mungkin sudah seharusnya dibuang. Jadi tidak ada yang pernah memberitahumu. Tidak disangka memang ada lawan di sini. Saya malah pun Niauzu. Oh, silakan katakan saja. Kalau dia benar penerus keluarga Chai, pasti dia punya rahasia jurus bajikuan keluarga Chai. Asal dia bisa tunjukkan rahasia jurus itu, kita bisa buktikan identitasnya. Sobat, mending kamu keluarkan saja rahasia jurusmu. Tunjukkan pada kami. Sekalian bukti identitasmu. Saya siapa? Kenapa harus membuktikan pada kalian? Saya lihat dia cuma penipu. Buang waktu dengan dia tidak ada gunanya. Bunuh dulu baru diadili juga tidak salah. Aku yang akan hancurkan dia. Sudahlah. Kalau begitu biar saya lihat dunia persilatan Daziu sekarang. Sudah lemah sampai mana sih? Akhirnya tak tertahankan lagi. Kamu mau pakai kekerasan untuk menghabisi orang. Tidak akan kubiarkan kamu berhasil. Kamu. Apa kamu kira kejuaraan Wushu Kunling itu pasar bebas? Orang sampah sepertimu. Kok bisa berani mengadu ilmu dengan kami para pendekar? Kumu mutlak sih, mengandalkan tinju Longbeng. Bagaimana, Senior Lin? Apa kamu pernah lihat tinju bajikuan keluarga Chai? Dulu aku pernah lihat pendahulu kita, pemimpin aliansi lama, memperagakannya. Tapi rasanya ada yang kurang pas. Tidak, semuanya salah. Ini serangan mendadak. Tidak boleh dibiarkan. Betul, walaupun ini pertandingan wushu. Serangan mendadak tetap pantang. Orang ini harus segera diusir. Kalau tidak ingin kalah, manfaatkan saat dia lengah. Para kesatria setia di dunia wushu dagang. Cedak boleh membiarkan orang seperti dia tinggal di sini. Saya mohon pada wakil pemimpin Lin untuk mengusir orang ini dari kejuaraan. Usir dari kejuaraan. Usir dari kejuaraan. Usir dari kejuaraan. Selain itu, kita semua melihat kamu menyerang diam-diam dojo keluarga Zhao. Usir dari kejuaraan. Sepertinya aku lihat kamu agak. Saranku, mending kamu pergi dari sini. Pulang dan terus latih mentalmu. Mau mengusir aku? Kecuali kamu bisa kalahkan aku. Kamu benar-benar nggak tahu diri. Siapa yang berani ngasih kamu keberanian segitu? Berani seenaknya seperti itu. Salah sendiri kalian bodoh, tak berilmu. Kaishu. Kaijivu. Siapapun kamu, jangan pernah nggak hormat sama para senior dunia wushu. Berani sekali. Aku lihat jurusmu ada tenaga. Aku sebenarnya punya hati untuk menghargai bakat. Tapi nggak nyangka kamu ternyata orang seperti ini. Orang-orang. Usir dia keluar,
kita lawan bareng-bareng saja. Sekalian meringankan bebanku. Omong besar banget. Curiga sama aku? Apa kamu mau nyatakan perang sama seluruh dunia wusu kita? Aku biarkan yang nyatakan perang. Tapi kalian yang memaksaku. Kamu mau ngapain? Itu harta pusaka pemimpin aliansi. Tidak boleh sampai dia menginjakan kaki setengah langkah pun. Kalian ini bersekongkol dengan asing. Sekelompok orang busuk yang menyakiti dunia wusu Daxia. Hari ini aku datang untuk jadi pemimpin aliansi dunia wusu. Bersihkan para pengkhianat. Tegakkan kewibawaan dunia wusu Daxia. Tegakkan kewibawaan dunia wusu Daxia. Hari ini para ahli wusu Kunlun berkumpul banyak sekali. Sudah lama aku tidak lihat acara dunia wusu sebesar ini. Teman-teman sekalian, ini adalah Liu Seng, senior Liu yang meneruskan ilmu tinju Bagua Liu. Berwibawa. Kekuatannya juga termasuk 5 besar di dalam wilayah Daxia. Luo Lunkangnya? Karate pun masih tidak menganggap dia serius. Tapi untuk menghadapi bocah ini pasti masih sangat cukup. Master Liu. Sejak tantangan terakhir yang berhasil mengalahkan 5 perguruan sendiri. Bukankah sudah dikatakan dia sedang menyepi? Hari ini pemilihan ketua aliansi seni bela diri Daxia. Bagaimana mungkin aku melewatkannya? Master Liu. Anda datang tepat waktu. Kami dengar Anda pernah berurusan dengan Tuan Kai. Orang ini mengaku sebagai pewaris keluarga Chai. Mohon Master Liu putuskan. Hanya penipu yang bisa sedikit memainkan trik dunia persilatan. Tapi malah membuat kalian jadi seperti ini. Master Liu mungkin belum tahu. Orang ini memang punya kemampuan. Lihat saja Zhao Feishi, dia terluka parah karena serangan mendadak. Tidak heran dia bisa cedera parah. Tapi bocah ini malah menyerang diam-diam. Itu artinya dia sudah menjadi musuh seni bela diri Daxia. Apakah kau ingin aku turun tangan langsung? Hari ini aku sarankan kau bunuh diri dengan menghilangkan kemampuanmu. Bunuh diri dan minum off. Dengan Master Liu di sini. Lihat sampai kapan bocah pengemis ini bisa senaknya. Meski sekarang kau mengaku palsu. Sudah terlambat. Akhirnya tak bisa menghindari kematian. Haha. Bisa membuat Master Liu memutuskan sendiri. Itu juga keberuntunganmu. Master Song. Apakah putra pewaris keluarga Chai, Chai Longfeng, pernah datang ke sini? Tidak. Master Song, ini menyangkut kongres seni bela diri. Mohon Anda ikut mencari Jin Fei yang pernah mengalami tragedi keluarga Chai. Aku tidak keberatan memberi kesempatan ini pada apa yang disebut. Master Long, sepertinya aku sudah lama menyepi. Sudah lama tidak melihat bocah sehebat dan seberani ini, Master Liu. Master Mimeng, Ali tingkat Master Bagua. Kau siap-siap saja menderita. Begitu Master Liu turun tangan. Tidak sampai setengah jurus. Pasti akan membuat tulangmu remuk. Bahkan jika kalian lawan bersatu. Di mataku kalian seperti ayam, kampung dan anjing kampung yang mudah dikawal. Bagus, bocah. Kau menghadapi seluruh dunia seni bela diri. Tapi masih berani begitu. Layak disebut pria sejati. Aku benar-benar berharap. Kemampuanmu memang sesakti seperti yang kau bilang. Mohon Master Liu turun tangan. Untuk membersihkan bahaya di dunia seni bela diri. Karena suara mendukung Master Liu sangat tinggi. Oh, Master, baiklah. Kau ingin aku turun tangan melawan bocah yang masih bau susu? Belum layak untuk Wu Er yang pergi membunuhnya. Sisakan nyawanya. Sisakan nyawanya. Lihat siapa yang di belakang menggerakkannya, itu gurunya. Tidak heran dunia seni bela diri Daxia dipermalukan dan ditindas oleh pelaut asing. Dengan kemampuan seperti ini, aku benar-benar tidak tahu kalian biasanya latihan seperti apa. Minum hakung dariku. Tapi masih bisa mengeluarkan tendangan naga ganda dari tinju bajikuan pasar basah. Orang ini kalau nggak diatasi, pasti jadi masalah di kemudian hari. Bagaimana dengan Sue Sun di sana? Nona, tenang saja. Orang kami sedang mengulur waktu sambil mengajak dia keliling pasar kilin. Bagus. Dia jago bertarung seperti itu. Lebih baik kita biarkan Cai Jiwu yang membersihkan masalah ini untuk kita. Bersiap. Kita Akan suruh Tang Hong membagikan racun ke mereka semua. Biar lebih aman 2 lapis. Bro, harus kuakui. Sebelum aku menutup latihan ini, mungkin kamu masih bisa menyamai aku. Tapi sekarang kekuatanku sudah jauh meningkat. Kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu. Aku akan merelakan kamu jadi murid luar dan mengajarimu. Hanya orang rendahan sepertimu yang berani mengkhianati perguruan. Sambong. Hari ini akan kubuat kamu tahu bagaimana tinggi langit dan dalam bumi itu.
Sudah mau merasakan 3 pukulan sakit? Kok kelihatan familiar ya? Giliran aku. Ini adalah tinju bajikuan gaya Thailand. Bagus. 18 kabah memang luar biasa. Lihat anak ini masih berani. Sambang APA lagi. Guru Liu, jangan tame pukulan. Beri pelajaran yang baik untuk anak ini. Bocah sialan. Dengar tidak? Sekarang masih bisa mengaku kalah? Lo, berlutut dan minta maaf. Aku bisa memaafkanmu. Guru Liu sepertinya sudah berniat memaafkanmu. Guru Liu mau membantu kamu. Itu sudah keberuntunganmu, bocah. Cepat berlutut dan minta maaf. Asal kamu mau mengaku salah. Aku jamin kamu aman. Kamu yang memaksaku. Guru Liu. Guru Liu. Dia memukul Guru Liu sampai mati. Pembunuh. Kalau kalian tidak cepat bawa dia ke rumah sakit, kalian sendiri yang bersalah. Cai Jiwu, cukup. Guru Liu sudah berkali-kali menahan diri terhadapmu, tapi kamu tidak punya etika bertarung. Berusaha membunuh Guru Liu. Masih ada yang tidak terima? Berani sekali. Berani masuk ke tahta Sekjen Lin secara diam-diam. Sebenarnya kamu masih punya jalan hidup. Tapi sekarang sudah pasti jalan itu mati. Kalau kalian masih tetap membandel. Di mataku kalian tidak berarti apa-apa. Kamu kira kamu siapa? Benar-benar merasa diri paling kuat di sini. Mungkin dia memang punya kemampuan untuk jadi yang terkuat. Guru Ma. Kasihan banget. Dengar-dengar beberapa hari lalu. Guru Emma dikeroyok habis-habisan oleh anak buah kecil anjing. Sudah tua masih ikut campur. Jangan gantikan. Salam untuk ketua aliansi dan semuanya. Master Emma, Anda datang benar-benar sangat baik. Master Emma, Anda juga datang untuk mencalonkan diri jadi ketua aliansi? Jangan salah paham. Ya, tentu saja saya tidak punya kualifikasi jadi ketua aliansi. Bukankah lebih baik di rumah istirahat dan sembuh saja? Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya mengejek guruku. Kejuaraan kungfu kunlun ini berkaitan dengan ketua aliansi yang baru. Walaupun Master Emma usianya sudah lanjut. Tapi sebagai salah satu dari sedikit generasi tua. Ketua aliansi Lai yang punya suara dan pengaruh di kalangan pendekar seangkatan. Aku Kuma Aiseng Kellier Laihat. Ikut meramaikan suasana. Oh iya? Tadi kamu bilang siapa yang bisa mengalahkan semua petinggi itu? Itu si bocah yang kalian sebut itu. Kai Jiwu. Master Emma, ini bercanda apa gimana? Bocah ini kami belum pernah lihat sama sekali. Dia langsung mau menguasai arena. Dia Kuma Penapu. Baru saja mengalahkan Master Liu. Belum tentu dia nggak pakai cara curang. Liu juga yang dia lukai. Kan? Bukankah itu malah menunjukkan dia jago bertarung? Master Yu pasti kena tipu dia. Master, hahaha. Ini saya hitung-hitung menipu kamu juga nggak? Tapi bocah ini dari aliran mana sih? Dia nggak bilang juga kenapa bisa jadi ketua aliansi kungfu. Kalau begitu, kamu sendiri punya kualifikasi jadi ketua aliansi kungfu nggak? Master Emma, maksudmu apa sih? Saya tanya kamu, punya kualifikasi jadi ketua aliansi kungfu nggak? Tentu saja saya nggak punya kualifikasi. Semua yang nggak jir di sini. Siapa yang punya kualifikasi jadi ketua aliansi kungfu? Tapi apa? Kalau ayah deduklah, Master Ma. Semakin kamu ngomong, aku makin bingung. Hari ini kamu mau percaya aku sekali saja? Percaya sih percaya. Tapi kalau harus membiarkannya pergi, itu harus dibicarakan dulu. Kecurigaan ini, aku akhirnya mau kemana? Apa? Baru masuk, langsung menjatuhkan Master Liu. Master Emma juga datang. Baguslah. Cai Jiwu pergi ke kejuaraan kungfu. Tidak hanya pergi, tapi juga bersinar terang. Tapi semua perguruan muda menolaknya. Cai Jiwu ini terlalu gegabah. Aku duluan balik ke arena. Kamu atur lebih banyak orang. Kita langsung berkumpul di arena. Baik. Aku tidak hanya tidak mau melepas dia, aku juga mau menantangnya. Dan bukan cuma aku yang mau menantangnya. Master Emma, semakin kamu ngomong, aku makin bingung. Master Emma ini sebenarnya dari pihak siapa? Bukankah ini Master Emma yang dikalahkan kakakku? Katanya karena waktu itu dia yang naik mobil duluan. Cai Jiwu naik mobil itu, sampai melukai Xiao Kuan. Tuan Sanyao.
Dia kenal Cai Jiwu. Aku tidak tahu. Pergi bawakan dia secangkir teh. Master Emma, sebenarnya kamu mau ngapain? Maksudku hari ini bukan cuma aku yang mau tantang Cai Jing. Ada juga Hou Shou, Lin Shu, Raja Tinju Elang Wang, dan Raja Tinju Tongbei. Master Emma, kamu dapat semua ini dari mana sih? Hari ini aku benar-benar terbuka mata. Master Lin, Master Tong, Master Feng, para master semuanya, salam untuk aliansi Lin. Bahkan wakil aliansi Lin pun memanggil mereka master. Sepertinya ini benar-benar pemberian nama yang serius. Terus kenapa? Pada akhirnya tetap harus bicara dengan kekuatan tinju. Gimana? Brotherly? Dengan beberapa master ini hadir. Tidak perlu takut bocah bermarga Cai itu kabur. Kan? Sepertinya mereka semua satu pihak dengan kita. Dulu pilih Yan Xiaomei. Ternyata sangat berguna. Ada beberapa orang bijak tersembunyi yang hadir. Bahkan kalau Sun Wukong datang, dia tetap tidak bisa keluar dari genggaman kita. Apalagi yang bisa dikatakan soal bermarga Cai itu? Ada beberapa senior hadir. Kupikir yang bermarga Cai itu pasti ketakutan sampai pipis. Baiklah. Dunia persilatan Dasia sudah lama tak muncul pria baik yang punya harga diri seperti ini. Aku punya harga diri, itu kurang. Masih harus lihat apakah kamu benar-benar berbakat. Terus tunggu APA lagi. Master Emma, cepetan mulai dong. Baik. Dua master ini tidak mau kalah. Mari kita temui bocah sombong yang suka mulut besar ini. Ayo, para master yang jauh-jauh datang. Cepat duduk dan minum teh dulu. Ini adalah Yan Xiaomi, kepala keluarga tinju Bajikuan Yan. Sombong sekali. Di depan para senior tidak boleh dipukul keras. Haha. Master Cai Jiwu, silakan ayunkan satu pukulan. Datang untuk menguji. Beberapa hari lalu aku lihat kamu dipukul Xiao Jing San Niang. Sudah tahu bukan lawan, malah kiri mati. Sudah tahu diasingkan banyak orang, tapi tetap datang untuk mati. Bagus. Suzhou. Anak muda, jangan buru-buru. Orang tua ini duluan gerakan otot-otot. Sudah siap? Aduh, beberapa hari lalu aku dipukul, jadi harus banyak gerak. Harus sering gerak. Sudah siap. Anak muda, lumayan juga. Anak muda, gurumu tidak pernah ajarkan kamu untuk melatih hati dulu, Master Seniornya? Kalau kamu berhasil kuasai Bajikuan, terobosannya di hati, kamu bisa naik jadi master sejati bela diri. Ai Wei. Oke deh. Sudahlah. Sebutkan aliran perguruanmu. Mungkin karena mengenal gurumu sebagai teman lama. Aku maafkan kamu sekali ini. Kamu bahkan tak pantas menyebut guruku. Cai Jing, aku beritahu kamu. Dia adalah sosok tua di kampungku. Dia lembak Panjia, Takimem of Camel. Kamu kenal guruku. Guruku adalah guru bagi gurumu juga. Tinju memang kuat tapi hatinya terlalu lembut. Ini tinju apa sih? Sepertinya aku belum pernah lihat, tapi mirip Bajikuan. Ani Baji, Quan, jenis APA, si tua ini mencurigakan. Sudah beres urusannya, jangan sampai mereka kacaukan rencana kita. Mazma, kamu mau tahu apa sebenarnya? Kalau menang aku kasih tahu. Kamu. Tak boleh pakai kaki. Juga tak boleh pakai tinju. Tidak minum obat. Kamu baik-baik saja? Sudah menang nih, akhirnya? Mas Emma ranking berapa? Guru Liu Sheng ada rankingnya. Waktu itu aku tidak menyangka dia sekuat ini. Pergi sana, Mas Kai. Kamu kira siapa sih kamu? Mau menang lawanku? Jangan mimpi deh. Mas Emma, kamu sudah kalah. Sudah aku bilang kan? Kamu sudah turun panggung. Hackley Giliran Camel. Seumur hidup ini, datanglah dan tunjukkan kemampuanmu. Guru. Guru Huang, aku terluka. Kamu maju, aku mundur dulu.
Guru Feng, minum dulu teh, baru maju lagi. Baik. Kamu memang benar-benar, Mas Chai. Apa pentingnya? Sekarang aku tidak akan bertarung. Guru Feng, aku Feng dengan tinju Tongbei. Sepanjang hidup ini aku hanya kalah dari 4 orang. Yang pertama adalah Tishiko Inu dari keluarga Koinu di Sakura Country. 20 tahun lalu dia sudah menjadi Grandmaster nomor 1 di Sakura Country. Sudah mencapai tingkat dewa. Lalu yang kedua adalah Park Chunung, ketua keluarga Park dari negara Nambang. Dia memiliki sabuk hitam kehormatan tingkat 10. Juga ahli nomor 1 di negara Nambang. Ketiga adalah Master Yoga Jimmy dari negara Assam. Memberikan teknik tangan Tian Chan yang setara dengan dewa. Ular piton juga menguasai wilayahnya sendiri. Dari beberapa orang tadi aku sudah bertarung puluhan kali. Giliran yang terakhir tampil. Chai Longfeng dari aliran tinju bajikuan keluarga Chai. Dengan satu gerakan siku aneh dia berhasil mengalahkanku. Selama bertahun-tahun aku tak bisa memahaminya. Guru Feng, maksud Anda. Kalau benar nama kamu Chai, aku berharap murid kecil Chai bisa memenuhi harapanku ini. Ternyata mereka bukan satu kelompok. Ternyata mereka memang bukan satu kelompok. Baik. Aku dari aliran Tongbei Kuan, datang untuk belajar dan menguji. Ini mana mirip Tongbei Kuan. Jelas-jelas ini karate. Bukan aku meremehkan kamu. Dengan kemampuanmu itu, jangan harap bisa mengalahkan Xing Xuan TC. Bahkan burung kecil di kuil Tianxi pun kamu tak sebanding. Kamu kalah jauh. Tangan ke atas. Khusus pakai kaki. Jurus yang lisik dan berbahaya. Mengaku kalah saja. Baiklah. Guru Feng, cekik dia sampai mati. Kalau aku berteriak lagi. Kenapa kamu jadi tak seba dulu? Kalau kamu sok jago lagi. Awalnya aku kira aku sudah meremehkannya. Tapi ternyata aku malah menganggapnya terlalu hebat. Cekik sampai mati. Cekik sampai mati. Dia harus dicekik sampai mati. Si pecundang di dunia persilatan ini. Perluas wilayah. Di mana terkuat. Perluasan ada di situ. Masih ingin lanjut? Menang kalah. Bagi beberapa orang, kalah lebih penting daripada menang. Mati lebih penting daripada hidup. Gerakan tinju punggung bungkuk bergaya harimau ini sudah menyatu dengan inti bajikuan. Hanya satu dari sejuta orang yang bisa menyaksikannya secara langsung. Tinju Tongbei keluarga Feng ini benar-benar tangan seperti besi. Pergelangan tangan seperti kapas. Kedua lengan seperti cambuk. Kupikir tinju bebas keluarga Tong bisa jadi yang terdepan. Tapi ternyata Guru Feng sudah maju sejauh ini. Bahkan lebih hebat lagi. Selama 20 tahun ini, aku pikir keluarga Kessel Kwan sudah menguasai dunia persilatan dahsyat sebenarnya. Tapi ternyata mereka masih menyimpan ilmu sejati ini. Tuan, kalian semua adalah anak buah. Tak sadar juga tak apa. Cukup ajak mereka minum teh saja. Itu lebih menunjukkan kemurahan hati Anda. Guru Ka, Zhengge. Guru Feng. Guru Feng, Guru Feng. Guru Emma, aku bertanding lebih lama dari kamu. Aduh. Kamu kalah jauh dari aku. Sudahlah, jangan ngomong lagi. Kamu hebat. Sudah cukup kan? Sudah jam segini, masih saja membeda-bedakan. Masih mau saling mengunggulkan diri. Semua penasaran siapa dia. Ya, dia sebenarnya. Guru Feng, cepat panggil orang. Selamat Guru Feng. Tidak kusangka dia sampai bertindak seberat itu. Meski ada yang datang, mungkin juga sudah terlambat. Apa? Berikin? Masih belum paham juga? Maksud Senior Feng, dia yang memberi rekan ITU. Makanya tadi kok pertarungan berjalan mulus. Ternyata anak itu yang meracuni. Baik, kita serang bersama-sama. Hancurkan anak itu dulu baru lanjut. Siapa yang berani sentuh dia? Aku yang lawan. Dia sudah menjadi musuh keluarga Shueku. Seperti sampah perguruan bela diri seperti dia. Siapapun yang berani lawan dia. Bunuh dia, maka langsung jadi bodhisattva. Nona Shue. Senior Feng sendiri yang menyudah dia memberi rekan. Benar?
Dialah yang meracuni, bukan hanya senior Feng saja. Pikirkan berapa banyak orang yang sudah dia kalahkan hari ini. Dia pakai cara-cara kotor apa saja sih. Seperti penjahat, dunia perselain begani. Matty Pun, Taksile, Ketua Aliansi dan Master Emas serta beberapa senior lainnya. Semua di depan banyak orang. Aku ingin lihat dia masih mau ngeles apa. Sampah. Aku sarankan cepat sujud minta maaf. Aku jamin kematianmu akan cepat dan bersih. Cukup. Aku percaya Guru Chai tidak akan meracuni. Kalau memang benar Guru Chai yang meracuni. Shueshun rela menanggung kezala untuk Guru Kai. Jangan sampai tertipu wajah palsu orang ini. Chai Jiwu, kalau kau pria sejati, lakukan sendiri, tanggung jawab sendiri. Jangan libatkan senior perempuan. Kalau aku mengaku bersalah, ada bedanya. Kalau begitu, berarti kau mengaku. Meski aku mengaku. Apa kalian bisa berbuat apa-apa padaku? Kayaknya gak perlu kita ikut campur ya. Ayah. Aku cuma berharap drama ini jadi makin seru. Baiklah, semua sudah dalam kendali. Drama seru baru saja dimulai. Haha. Berani bilang lagi sekali? Aku bilang, meski aku mengaku. Apa kalian bisa berbuat apa padaku? Orang tidak tahu malu. Cuma pakai trik kecil bisa menang. Para tetua di depan. Apa benar kalian pikir kalian kebal? Mau aku mengaku atau tidak? Utang lama dan baru kita hitung bersamaan saja. Chai Jiwu, cukup sudah. Karena hubungan lama kedua keluarga kita. Aku sarankan kau mengalah dan minta maaf. Jelaskan alasannya. Mungkin kau bisa dapat hukuman yang lebih ringan. Chai Jiwu, asalkan kau sebut dalang di balik semua ini. Saya menjamin atas nama pelaksana ketua aliansi. Bisa memperlakukanmu dengan lebih ringan. Perlakuan yang lebih ringan. Kamu cuma pelaksana ketua aliansi. Sebelum ketua aliansi baru dipilih. Kamu tidak punya hak untuk berbuat apa-apa padaku. Tolong jangan gila terus. Kalian yang jangan terus-terusan keras kepala. Baiklah. Ini kekekawan dalam dunia perselain. Para pria sejati. Tangkap dia untukku. Apapun cara yang kalian pakai. Paksa dia bilang tujuan datang ke sini hari ini. Katakanlah pada kepala Lin. Bisa dengarkan aku bicara sebentar? Wanna see? Siapapun yang hari ini membelanya. Berani menentang seluruh dunia persilatan. Kepala tua perokok ini. Mata tapi tidak bisa mengenali ini buruk. Benar-benar parah. Dunia penuh dengan keragua. Kalian tak pandang hitam putih sudah mau tangkap orang. Siapa yang berani bertindak sembarangan di depan keluarga Sue? Sue Xuan, kalau kamu mau berdiri di pihak sampah ini. Nona Shue. Selama kamu mau minggir, kami bisa memaafkanmu karena kamu tertipu olehnya. Lepaskan kamu sekali ini. Kalau kamu tetap bersikeras, akan diperlakukan sebagai kaki tangan. Nona Sue, kamu sebenarnya tidak dibutuhkan di sini. Kupikir Sue Sun sudah tergoda oleh Chai Jiwu. Kalau begitu, Jangan salahkan kami kalau tak berperaza. Karena keluarga yang sudah bilang begitu. Saudara-saudara, kita masih takut APA? Asal kita serang bersama-sama. Meski dia punya 3 kepala 6 tangan, tetap harus hancur. Saudara-saudara. Serang. Semua hentikan. Ketua Aliansi Kiao, kamu belum mati ya? Kiao Kiong ternyata belum mati. Segera hubungi ayahku. Di mana? Ada perubahan rencana. Cepat datang. Hei! Dulu begitu banyak orang kami mengejar pendekar persilatan. Tapi malah yang kami tangkap ketua aliansi terbesar. Sangga menjengkelkan. salam hormat Ketua Aliansi. Ketua Aliansi Kiao, reputasi kamu yang mengalahkan petarung luar negeri. Sudah sangat kami dengar. Hari ini akhirnya bertemu denganmu. Ketua Aliansi Kiao, hari ini bisa bertemu denganmu. Benar-benar kehormatan bagi keluarga Yan. Dengan ketua aliansi Kiao ada di sini. Lihat bocah bau ini. Masih berlagak apa? Hampah, ini siapa sih? Bocah lancang berani duduk di kursiku. Namanya Chai Jiwu. Entah dari mana bocah bau ini muncul. Ketua aliansi tua datang. Cepat mati saja sekarang. Aku ingin lihat siapa yang berani maju. Chai Jiwu, Ketua Aliansi Tua, ada di sini. Kalau kamu sekarang mengaku salah, masih ada secercah harapan. Kalau sampai ketua tertua turun tangan sendiri, kamu pasti mati tanpa ampun. Aku selalu penasaran. Xiao Xiao. Kamu masih layak disebut ketua aliansi atau tidak? Kai Jivu, kamu gila. Berani-beraninya langsung menyebut nama Ketua Kiao. Bahkan berani bertindak seenaknya di depan ketua. Hei ha. Bicara sama aku. Kamu siapa sebenarnya? Kamu orang tua yang gak mau mati. Masih aja aneh seperti biasa.
Ketua Kiao, mohon tenangkan diri dulu. Minum teh dulu ya. Kamu memang putri yang dahsyat. Betu, Ketua. Aku adalah Putri Yandashan, ahli bela diri Yanes Baguafis. Kalau aku nggak salah ingat, kamu seharusnya sudah menikah dengan bocah bau kencur ini. Oh, Ketua Kyo, maksudmu aku harus menikah dengan pecundang dunia persilatan ini? apakah dia pecundang? Nanti kita bicarakan. Tapi janji pernikahan yang orang tua tetapkan harus dijalankan. Cai Jiwu ini baru saja melukai beberapa seniorku, bahkan menggunakan racun pada Master Feng. Orang seperti ini, aku rela mati pun takkan mengakuinya. Ketua Kiao, minumlah teh dulu. Kalau sudah dingin rasanya nggak enak. Aku paling benci minum teh hitam, ganti yang lain dong. Teman muda di atas panggung ini, aku ingin tahu kenapa kamu bisa sebegitu nekatnya. 20 tahun lalu orang tuaku dibunuh orang jahat. Belum lama ini guruku juga dibunuh diam-diam. Kalau aku nggak bisa membalas dendam, apa bedanya aku sama mayat? Ketua tua, jangan dengarkan omong kosongnya. Iya, Ketua. Semua itu kumalasan yang dia buang untuk berbuat jahat. Keluarga Sue bisa menjamin, semua yang dia katakan benar adanya. Kamu memang mewarisi semangat gagah keluarga Sue ya. Cai Jiwu. Kalau aku membalas dendammu, Kamu harus berterima kasih bagaimana padaku? tak ada yang bisa membalas dendam untukku. Kamu juga tak pantas membalas dendam untukku. Hahaha. Kurasa aku sudah paham sekarang. Sekarang aku punya keputusan penting yang ingin aku sampaikan ke semua orang. Aku mengumumkan ketua aliansi persilatan Kunlun adalah Cai Jiwu. Apa? Apa? Cai Jiwu adalah ketua baru aliansi. Ketua tua, kamu bercanda, kan? Dia jelas-jelas pecundang. Apa dia punya kualifikasi jadi ketua aliansi? Semua dosa-dosanya belum jelas. Masa bisa jadi ketua? Semua nggak terima, ya, ketua tua. Kupikir kamu hidupnya beberapa tahun ini lebih bingung dariku. Aku Lin yang sama sekali tidak setuju dengan keputusan ini. Aku Sang Shilong dari keluarga Zhang yang pertama kali menolak. Aku yang Shizang dari keluarga yang juga tidak setuju. Aku Yan Shiba dari keluarga yang juga tidak setuju. Kami, Samuel Tidak setuju. Tidak setuju. Hari ini kalian benar-benar membuat aku tercengang. Kenapa? Usulan aliansi lama untuk merekomendasikan ketua baru itu sudah hal yang wajar. Kalian bahkan tidak mau dengar kata aliansi lama. Sekelompok pecundang dari dojo kecil. Kalau bukan karena didukung beberapa orang asing, kalian bahkan tidak punya hak masuk ke tempat pertemuan ini. Apalagi untuk menyatakan sikap di sini. Kalian bahkan belum pernah lihat satu jurus pun dari Cai Jiwei. Tapi kalian mau rekomendasikan dia jadi ketua aliansi. Kecuali kalian palsu. Kalau bukan palsu, apalagi? Jiong. Omong kosong sekali. Kenapa keluarga yang bisa melahirkan orang sepertimu? Benar-benar hal yang langka. Apakah kalian tidak merasa ada yang aneh dengan kejadian ini? 20 tahun lalu ketua lama terkena racun aneh, lalu menghilang secara misterius. Selama 20 tahun ini, meski banyak keributan besar, dia tidak pernah muncul. Kalau bukan palsu, dia siapa lagi? Seseorang hilang selama 20 tahun. Bukankah itu artinya sudah meninggal? Cai Jiwu, kamu sudah rancang segalanya, tapi tidak menduga ada yang bisa membongkar, kan? Dasar tak tahu malu. Mau percaya atau tidak, aku siap pukul kamu. Duta MA, kamu mengancam aku? Mengancam kamu? Kamu mempertanyakan ketua lama, jangan harap kamu selamat. Itu sudah termasuk sopan padamu. Baiklah, bahkan Master Tong juga harus mendukung ketua palsu ini. Teman-teman, aku benar-benar tidak mengerti. Kalian mau diam saja melihat orang jahat membalikan fakta, bertindak semena-mena seenaknya, membiarkan wanita lemah yang berjuang demi dunia seni bela diri diperlakukan tidak adil? Tidak boleh, kita harus lindungi Nonayan. Benar, tidak boleh biarkan orang baik diperlakukan tidak adil. Negara kita juga tidak akan tinggal diam. Lindungi Nonayan. Kamu tidak tahu berterima kasih. Yang Xiaomei. Berani tidak kamu bersumpah di depan semua orang, pada ayah dan ibumu yang telah meninggal serta seluruh dunia seni bela diri, bahwa apa yang kamu lakukan hari ini akan mendapatkan balasan. Perbuatanmu hari ini pasti akan berbuah karma. Shueshun. Aku juga menyarankan kamu segera putus hubungan dengan orang-orang ini. Jangan ikut-ikut também Sandiwara bodo yang sudah pasti gagal ini. Orang paling bodoh di sini adalah kamu. Nona Shue. Jangan sok jago hanya karena kamu dari keluarga Sue. Aku. Kamu begitu membela bocah brengsek ini. Dan ketua palsu ini. Apa kamu justru dalang dari seluruh kejadian ini? Kamu menuduh seenaknya.
Keluarga Shue memang ali bela diri. Dunia bisnis benar-benar sedang dalam puncak kejayaannya. Dari gunung diambil seorang pemuda bodoh yang pura-pura menjadi pewaris keluarga Chai. Lalu diambil seorang kakek yang dibungkus menjadi pemimpin aliansi lama. Bagi keluarga Sue kalian, ini benar-benar mudah sekali. Dan tujuanmu adalah menciptakan ilusi palsu. Agar bisa naik ke posisi pemimpin aliansi. Yan Xiaomei, aku benar-benar sangat kecewa padamu. Tidak kusangka kamu tidak pernah percaya padaku. Sejak Chai Jingyu tiba-tiba muncul di rumahku. Lalu kamu tiba-tiba muncul membela dia. Mulai saat itu, Kamu sudah bukan lagi Shue Shunyang dulu penuse mangat dan Adila. melainkan seorang yang ingin menguasai dunia persilatan. Seorang parasit dunia persilatan yang haus kekuasaan dan keuntungan pribadi. Semua sudah berjalan sesuai rencana. Sepertinya drama besar ini tak perlu kita yang turun tangan, tapi bisa selesai dengan lancar. Hanya dengan satu, Yan Xiaomi yang menghentikan mereka. Para pendekar hebat ini sungguh terlalu lemah. Untungnya ada yang kecil yang cerdik mengatur strategi. Pertama, Belly Kai Jing. Lalu kalahkan beberapa macan tua. Peternakan. Kakap. Benar-benar cukup. Katakan dia pura-pura jadi pemimpin aliansi lama. Xiaomei Xiaolong. Kalian generasi muda pernah lihat pemimpin aliansi lama? Iya, kalian pernah lihat? Memang pemimpin aliansi lama biasanya bertindak rendah hati. Jarang muncul di muka umum saat dia hilang. Sebagian dari kalian bahkan belum lahir. Aku memang belum pernah lihat pemimpin aliansi lama. Kalau boleh tanya, wakil pemimpin aliansi Lin, saat pemimpin aliansi lama mengalami musibah, apakah Anda berada di sisinya? Aku dulu adalah kepala pengawal pribadinya. Tentu saja aku ada di sisinya. Kalau begitu ceritakanlah, di mana pemimpin aliansi lama terluka, seberapa parah lukanya, dan bagaimana dia bisa hilang. Ini. Katanya aku takut mati dan kabur. Meninggalkannya. Apapun yang kamu tahu, katakan saja. Jujur saja. Pemimpin aliansi lama tidak terluka, tetapi terkena racun yang tidak dikenal, lalu ada musuh menyerang dari luar. Kamu takut mati jadi meninggalkan pemimpin aliansi lama dan melarikan diri sendiri. bukan begitu. Li Xiaobi, jangan asal menuduh tanpa bukti. Kamu saat itu benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku memang tidak tahu, tapi catatan keluarga yang ditinggalkan orang tuaku menulis semuanya dengan sangat jelas. Tidak, aku terluka parah. You can see rank pinch cut. Aku tidak meninggalkan pemimpin aliansi lama. Saat itu pemimpin aliansi lama terkena racun hebat, hampir tidak bisa bergerak. Menghadapi serangan puluhan pendekar hebat, coba tanya siapa yang bisa bertahan hidup. Jadi, ketua aliansi tua itu sama sekali bukan orang yang terjatuh, tapi dia yang mati karena kamu, Antelope, yang meninggalkannya. Fitnah. Itu adalah pukulan berat anjing besar milik ketua aliansi tua. Benar-benar ketua aliansi tua yang hebat. Seorang pendosa yang tak mau mengakui kesalahannya sendiri. Seorang ketua palsu yang menipu semua orang. Kalian berdua benar-benar sudah main sandiwara yang bagus. Haha. Pelatih Tang, setidaknya kamu adalah pelatih utama keluarga Yan. Kok sampai kamu juga tidak mengenal ketua aliansi tua? Suesun, aku benar-benar kagum dengan akting kalian, dan juga keberanian kalian. Di hadapan fakta-fakta yang sudah jelas di depan mata, kalian tetap saja tidak mau mengaku. Kalian sudah cukup ribut? Penipu dunia persilatan masih saja pura-pura. Percaya atau tidak, aku akan naik dan memukulmu sampai mati sekarang juga. Tampaknya pelajaran kemarin masih belum cukup. Kamu akhirnya tidak bisa menahan diri. Semua lihai ini. Dia yang Sushon lindungi adalah pecundang yang tak punya etika bertarung seperti ini. Dan juga ketua palsu yang entah dari mana munculnya ini. Hari ini kita akan bersama-sama membersihkan para pecundang itu. Sepertinya, pertunjukan yang seru akan segera dimulai. Semua dengarkan aku satu kalimat. Karena hari ini adalah kejuaraan bela diri Kunlun. Awalnya tidak ada yang mengira akan melebakan budget banyak masalah. Kita di dunia persilatan berbicara dengan kekuatan bela diri. Kalau memang kalian tidak bisa sepakat, maka kita akan putuskan pemenangnya di arena dengan aturan bela diri. Kali ini kamu tidak bingung ya. Pemenang adalah raja. Yang kalah jadi penjahat. Tidak perlu lagi membahas mana yang benar atau palsu di sini. Yang menang adalah ketua aliansi bela diri. Yang kalah pasrah pada nasibnya. Kedua ketua aliansi sudah mengajukan usulan. Maka keluarga Shue, saya juga setuju. Kalian pasti mengira diri kalian jago bertarung. Sayangnya sudah minum tehnya saya. Lihat sampai kapan kalian bisa terus melompat. Keluarga Yan, saya juga setuju. Keluarga Zan, saya juga setuju. Semua setuju. Baik,
karena kedua pihak tidak bisa berdamai. Maka hari ini dalam satu pertarungan, Kita akan putuskan siapa yang lebih kuat. dan siapa yang hidup atau mati. Hari ini tendangan dan pukulan tanpa pandang bulu. Saya Yan Xiaomei mengganti minuman dengan teh untuk menghormati semua. Juga untuk mengakhiri semua kesalahpahaman sebelumnya. Kalau nanti ada masalah, tidak akan dibiarkan sedikit pun. Para senior yang sebelumnya, tolong beri kelonggaran. Selanjutnya kita akan bertarung sungguhan. Jangan sampai aku membuatmu ketahuan aslinya. Itu tidak akan enak dilihat. Tunggu dulu. Kenapa tidak mau main? Bukankah tadi bilang 2 lawan 1? Ini adalah ketua aliansi baru yang dipilih langsung oleh ketua aliansi lama. Kamu tentu tidak punya hak. Jadi di ronde ini aku akan mengajarimu. Maafkan ketidaksabaran saya sebagai junior. Hihi. Awalnya kukira kamu bakat baru yang jenius, ternyata. Kalian badut yang sudah puluhan tahun juga cuma segitu. Gaya Tongshi Sanshu menggabungkan banyak teknik tinju. Kalau saat masih muda, tinju naga Zhanglong masih terbilang kasar. Dibandingkan dengan Master Tong, pengalaman bertarungnya jelas jauh kurang. Tidak usah lihat lagi. Master Tong menang mutlak. Kalau begitu, 2 senior. berani bertaruh denganku 1 ronde? Gampang. Kamu mau bertaruh apa? Aku dengar Master Emma dengan Emma Style Singi dan Master Lin dengan Eagle Fist dijuluki sebagai 2 jurus terbaik dunia seni bela diri. Aku bertaruh, apakah kalian berani mempertaruhkan buku jurus kalian? Oh, kalau kamu kalah. Aku pasti akan menyerahkan buku jurus Yanshi bajikuanku. Setuju. Ya. Ye. Pahlawan berdiri tegak di dunia seni bela diri, tapi juga penuh liku, bertarung dan saling bunuh. Senior tua. Aku sebagai junior akan mengajarimu. Kamu nih. Aci, Master Tong. Tinju naga memang hebat, tapi dibandingkan Tongshi Sanshoku masih jauh lebih bagus. Tidak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Teman-teman. Barang yang tidak berguna. Ternyata gadis kecil. Siap menerima kekalahan. Maaf ya. Master Emma, setelah dapat buku jurus, boleh aku lihat dulu? Tidak masalah. Tapi itu tergantung apakah gadis kecil dari keluarga yang mau atau tidak. Hehe. 2 senior, jangan malu-maluin aku. Aku pasti terima kalah kalau sudah bertaruh. Baik, aku percaya padamu. Aku akan tahan kamu sebentar, biar kamu tahu seberapa hebat aku. Pelatih yang datang untuk belajar. Tunggu, kenapa muda malah menindas tua? Banyak melawan sedikit? Apa kata Master Ho? Mending kamu istirahat dulu, Master Ma. Kamu meremehkanku. Jadi kamu bertarung atau tidak? Kalau tidak bertarung berarti mengaku kalah. Baik, tunjukkan jurusmu. Ayo maju. Tunggu dulu. Balat Kessel Barani lawan Naga Terbang. Sudah tahu kamu banyak omong. Aku akan membawa Master Tong bertarung. Cai Jiwu, ada satu hal yang harus kamu ingat. Master Tong, silakan bicara. Akhirnya siapa yang menuntut kamu untuk seluruh jurus lengkap? Dialapim Bunu Keluarga Dan, Guru kamu. Guru Tong,
Jangan dulu bicara soal itu. Sekarang dunia persilatan sudah terkontaminasi asing. Sampai sangat dalam meracuni. Dendamu adalah dendam dunia persilatan Dacia. Kaijiwu. Jangan sampai kami kecewa. Cepat mundur. Kalian berdua kapan selesai sih? Jelaskan urusan terakhir. Tenang, saya jamin tidak akan memukulmu. Kaisheng, kamu mundur dulu. Guru Tang, terimalah kematianmu. Ayo. Ayolah. Tidak bagus. Kedua lengan Guru Tong terluka. Brengsek, ini beracun. Pertandingan ini kita mengaku kalah. Mau mengaku kalah atau tidak bukan keputusanmu. Kan begitu, Guru Wu? Guru Tong tidak bisa lanjut bertarung. Aci-aci, mungkin ada tipu muslihat. Nona Sue bilang kalah terus bilang ada tipu muslihat. Tapi tadi Zhenlong dikalahkan Guru Tong. Apakah Guru Tong juga curang? Kamu tidak menyangka. Keluarga Tian melahirkan anak perempuan si jahat kamu. Setelah kamu menang. Tidak ada yang peduli proses kemenanganmu. Orang pasti mati. Seberat bulu halus di Gunung Tai. Demi masa depan dunia persilatan. Aku mati pun tak masalah. Ayo, Guru Ho. Biarkan aku keluarkan ilmu andalanku. Kunci buka kunci. Tinju bebas. Guru 2. Guru 2, jangan bertarung lagi. Guru Tu mengaku kalah. Apa yang kukatakan padamu? Dialog pembunuh keluargamu adalah pembunuhku. Haha. Akhirnya giliranmu. Payaya. Berani taruhan denganku? Taruhan apa? Taruhan aku bunuh kamu dalam beberapa jurus. Dalam 4 jurus pasti kebunuh kamu. Aku masih pahlawan. Untuk membunuhmu, aku cuma perlu 1 jurus besar. Bahkan Guru Tong ku buat tak berkutik. Apalagi kamu, musnahkan Guan Yu. Tapi ingat kalau kamu kalah. Omong kosong. Semua orang tahu, jurus 8 gerakan keluarga Cai adalah jurus terhebat di dunia. Kalau kamu kalah, berikan jurus 8 gerakan keluarga Cai padaku. Hidupmu yang buruk ini tidak pantas aku taruhkan dengan jurusku. Percaya atau tidak, aku bisa pukul kamu mati dengan 1 tinju. Pakai apa kamu mau lindungi tinjumu? Dia benar-benar terlalu cepat. Kok bisa dia lewat begitu? Ini dia langkah legendaris naga kalajengking harimau. Dipedukin dengan tinju harimau yang kuat dan ganas. Dalam 3 langkah bisa membunuh seketika. Sepertinya Cai Jiwu benar-benar sudah diambang kematian. Ini tidak mungkin. Dia pasti pakai jurus aneh. Aku bahkan tidak sempat lihat bagaimana jurusnya keluar. Kalau memang kalah dalam teknik, masih saja cari alasan untuk menuduh lawan curang. Di mana semangat perguruan besar kita, Daxia? Tunggu dulu. Kamu lupa janji kita? Janji APA? Cai Jiwu, jangan terlalu semena-mena. Dia sudah kalah. Kamu mau bagaimana lagi? Dia bilang kalah. Aku baru pertama kali lihat kemenangan dari posisi terbalik. Dia bukan mau menang. Yang dia inginkan sebenarnya adalah nyawanya. Aku mengaku kalah. Tidak,
kamu belum kalah. Itu kamu sendiri yang bilang. Kalau sudah memutuskan menang kalah, juga menentukan hidup mati. Tak perlu sampai saling habisi sampai tuntas, kan? Kenapa? Itu kalian yang bilang sendiri. Sekarang malah lupa? Kalau yang tumbang itu aku. Masih bisa nego gitu? Jangan buang-buang kata. Cai Jiwu ini benar-benar iblis. Tapi kamu juga jangan terlalu percaya diri. Mau bunuh aku? Tidak semudah itu. Hidup ini saja sudah tidak mudah. Semakin seperti ini Cai Jiguo, semakin memperlihatkan sisi gelapmu. Meski kamu menang, Tidak akan ada yang mengikuti kamu. Apalagi mengakui kamu sebagai pecundang. Jadi ketua aliansi tidak perlu pengakuan siapa-siapa. Kalau begitu, ayo saja. Aku ingin bertarung. tinju baji sederhana dan kuno, bahkan agak kaku. Tapi mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Ada sedikit aroma Cai Longfeng dulu. Aku penasaran siapa guru sebenarnya dia. Haha. Kalian tak akan bisa tebak. Para pendekar zaman ini memang mengecewakan. Tapi Cai Jiu ini harus tetap diwaspadai. Aku tidak percaya Cai Jiu kecil bisa menopang seluruh dunia persilatan. Apa benar tidak ada yang bisa menandingi Cai Jiu ini? Cai Jiu, jangan sombong. Baru masuk rumah sudah sombong. Walaupun Cai Jiu memang agak menjejakkan, tapi di hadapan Wang Zhihijo masih terlalu lemah. Ini adalah harta rahasia keluarga Yan, tangan besi tencan. Jangan lihat dari luarnya yang lentur, tapi sekuat besi. Dengan harta rahasia ini, Cai Jiu pasti mati. Huang Xie datang untuk menguji. Benang sutra tencan dibandingkan dengan kita yang terbuka. Jauh lebih baik daripada kalian yang Jeongjeo Merakuni Guru Tong. Tidak masalah kalau mereka tidak bisa. Meski dipasangkan dengan tombak langit. Tetap saja seperti semut. Nanti setelah aku mengalahkanmu. Masih berani keras kepala? Orang ini kungfunya ternyata sekuat ini. Tidak bisa dipungkiri. Memang punya kemampuan. Tapi dengan pukulan dan tendangan sederhana. Ingin mengalahkanku. Tidak semudah itu. Siapa bilang aku akan pergi? Tujuanku adalah membunuhmu. Bisa seperti ini. Manusia itu sekelompok makhluk yang tidak bisa diandalkan. Harus mengandalkan diri kita sendiri. Tari Tai Chi ini aneh banget ya. Bukannya sudah latihan duluan? Aku akhirnya mengerti kenapa perguruan seni bela diri Daxia begitu terpuruk. Ternyata mereka semua belajar hal-hal yang berbelit-belit dan tidak berguna. Sue Sun, bagaimana menurutmu? Pukulan yang paling merusak. Biasanya hanya butuh jurus tinju paling sederhana. Tinju Bajikwan ala Thailand. Sebenarnya hanya menggunakan cara paling sederhana dan langsung untuk mengeluarkan potensi manusia yang terbesar. Seni bela diri Dasha, Tidak Bowl, Tampa Pemimpin Saharipon. Selama 20 tahun aku terus mencari seseorang yang bisa menggantikan posisi ketua aliansi. Bukankah dia ada di atas panggung? Masih ada yang berani tantang? Aku umumkan. Ketua aliansi seni bela diri yang baru adalah teh ini beracun. Kalian semua yang tua-tua tak mati-mati itu akhirnya bikin aku bisa bernapas lega. Yan Xiaomei, kamu. Harus kukatakan, tubuh kalian jauh lebih kuat daripada orang tua generasi sebelumnya. Butuh 2 jam penuh untuk bereaksi. Bencana seni bela diri 20 tahun lalu. Pasti ada hubungannya dengan keluarga Yan. Semua salahmu karena terlalu memihak saat itu. Dan mengajarkan jurus pamungkas bajikuan pada Cai. Jing Shihuai curiga kalian berniat memberontak. Azi kalian terlalu tergesa-gesa. Ingin merebut posisi ketua perguruan. Kamu seharusnya sudah turun tahta sejak lama. Kalau mau menyalahkan, salahkan 2 murid baikmu itu. Kai Longfeng dan Qiu Qianheng. Xiao Qinjua. Kamu maksud penggiana seni bela diri itu, Qiu Qianjui? Kamu kan selalu ingin tahu siapa guru Cai Jiwu.
Kan, informasi yang aku dapat. Ternyata 30 tahun yang lalu. Pengiana dunia persilatan yang membunuh keluarga Masterma, Kiu Qianzhui. Semua ini pada akhirnya salahku. Kedua persekutuan lama. Sebenarnya ini masalah apa sih? Waktu itu Qiu Qianren kehilangan akal. Membantai tanpa ampun. Keluarga Master Emma demi nyawa semua orang di desa. Tak tega membunuhnya. Xiao Qinren mengorbankan nyawanya sendiri untuk menjaga kedamaian dunia persilatan. Ternyata begitu ceritanya. Kalau aku tahu orang tuaku meninggal seperti itu dulu, aku juga tidak akan menyalahkanmu. Bertahun-tahun lalu terjadi tragedi di keluarga Chai. Aku mengantar Chai Jiwu ke Qiu Qianren yang sudah menguasai ilmu bela diri luar biasa. Menyesakan benai murni untuk dunia persilatan. Kamu kasih tahu aku, apakah pembunuh orang tuaku memang dia? Kalau begitu kamu harus tanya Nona Yan yang sekarang ini. Cai Jinwu, hari ini aku buat kamu mengerti kematianmu. Obat ini namanya batu penyangga. Keluarga Cai kalian 73 orang. Selain kamu, semuanya mati karena racun dia. Keluarga Chai tidak ada urusan denganku. Kenapa kamu tega berbuat jahat seperti ini? Keluarga Cai kalian yang menghalangi urusan penting keluarga Yan kami. Sama seperti hari ini kalian menghalangi urusan besar si wanita iblis ini. Saat kalian mengerti semuanya, sudah terlambat. Karena tidak lama lagi, kalian semua akan mati. Cai Jiwu, kamu kan hebat. Membabat habis lawan, tak terkalahkan. Tapi buat apa coba? Dulu kalian yang menghalangi keluarga Yan kami. Membuat keluarga Yan rela jadi selir puluhan tahun. Tapi tak pernah kasih secerca harapan untuk keluarga Yan kami. Aku Yan Xiaomei akhirnya tercapai juga. Aku umumkan. Juara turnamen bela diri Kunlun adalah aku, keturunan Fajin Yan Xiaomei. Yan Xiaomei. Si kecil sudah jadi ketua aliansi. Dunia persilatan sudah tidak ada lagi. Jadi kamu jadi ketua aliansi buat apa? Siapa bilang tidak ada? Selama kalian semua tunduk padaku, mengakui aku sebagai ketua aliansi dunia persilatan, aku langsung kasih obat penawarnya. Dunia persilatan tetap dunia persilatan. Hanya saja dunia persilatan milik keluarga Yan kami. Sekarang aku perkenalkan dengan hormat. Pendekar nomor 1 dari negeri Sakura. Gadis Kuyu Xiaoshui. Xiao Qian Xinyan. Aku tahu kalian semua serigala penuh ambisi. Berani tantang dunia persilatan besar kami. Ai. Kalian semua binatang ini sudah direncanakan sejak lama. Teruskan bicara. Sudah selesai bicara, kan? Sekarang, tokoh penting muncul dengan penuh kehormatan. Haha. Tinju kecil, guru bau kotoran. Kepala aliansi Kiao, kita bertemu lagi. Haha. Terakhir kali kamu 20 tahun lalu. Waktu itu aku berlutut, kamu berdiri. Tolong bersumpah. Tidak akan pernah menginjakan kaki di dunia seni bela diri Daxia lagi. Tapi sekarang malam menging janji. Di Daxia ada pepatah lama. Siapa yang tertawa sampai akhir, dialah pemenang sejati. Sekarang aku yang tertawa sampai akhir. Kamu juga harus tahu diri, hahaha. Chang Qiong, kamu kasih tahu aku. Apakah pembunuh orang tuaku memang dia? Saat ini menyerbu malam itu, Chai Longfeng. Gedung Sanping. Kotoran di dunia seni bela diri. Akhirnya orang kulit hitam menaruh racun di teh. Semakin dipikirkan makin efektif. Justru harus pakai cara paling sederhana. Sekarang sebagian besar dunia seni bela diri berkumpul di sini. Adik kecil, aku janji sama kamu. Membuatmu jadi kepala aliansi seni bela diri. Aku mau barangmu. Kapan saja berikan pada aku. Tuan kecil, tolong diam. Para senior sekalian, seperti kata pepatah, mengenal waktu adalah orang bijak. Asal kalian serahkan buku jurus. Aku berjanji sebagai kepala aliansi kepada kalian. Cih, hatimu seperti ular berbisa. Tak ada yang mengakui kamu kepala aliansi. Guru Hong, aku tahu kamu juga pahlawan sejati. Tidak ingin berakhir tanpa harga diri. Yan Xiaomei, kau iblis betula.
Berkiana pada dunia senibela diri da negarazin. Kau pantas mati mengenasca. Guru Tong. Keluarga, imi main kebangan dengan kamu yang busakani. Serius deh. Guru Ma. Batuknya hebat sekali. Mungkin Anda juga mau minum segelas untuk meredakannya? Mulai sekarang. Selama kalian tidak mengajarkan jurus, setiap menit aku akan membunuh satu orang. Membunuh semuanya habis. Jangan harap aku akan melihat sepeda katapan. Tidak masalah. Jika akhirnya kalian semua mati, aku bisa gali tanah sampai 3 kaki di rumah kalian. Tapi aku sekarang tidak mau repot-repot begitu. Aku tidak mau mati. Aku benar-benar tidak mau mati. Aku punya jurus. Jurus monyet keluarga-san. Asal kamu beri aku obat penawarnya. Aku akan langsung nyanyikan untukmu. Baik, aku catat dulu ya. Nanti selain keluargaku Yan. De seluruh kota Killing. Keluarga sang kalian yang paling berkuasa. Aku kira keluarga sang kalian adalah orang yang jantan. Tapi ternyata cuma parasit. Jangan sok benar begitu. Aku bisa apa lagi? Kamu sudah menyerahkan semuanya. Yang bisa mengejek kita seluruh perguruan silat. Aku tidak peduli lagi. Sekarang aku cuma mau hidup. Ada yang mau belajar jurus lagi? Aku langsung kasih obat penawarnya, dan aku jamin mulai sekarang. Keluarga kalian akan makmur dan sukses. Bagaimana, Cai Jiwu? Kamu juga mau mengajarkan jurus? Kecuali kamu bunuh aku dulu. Itu terlalu murah buat kamu. Aku mau kamu jadi yang terakhir mati. Kalau tidak ada yang mau mengajarkan jurus, Aku akan bunuh satu lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak bisa dipungkiri. Aku sangat menghormati kalian para master. Kalian sangat berani. Asal kalian menyerahkan semuanya. Semua permintaan kalian akan dipenuhi. Semua syarat bisa dipenuhi. Kalau kamu penerus keluarga Chai, aku bisa jamin 100% terpenuhi. Aku punya 2 syarat. Asal kamu bisa penuhi, aku akan serahkan langsung naskah jurus bajikuan keluarga Chai padamu. Cai Jiwu, sekarang kamu bahkan tidak punya tenaga untuk bicara. Apa hakmu untuk mengajukan syarat? 20 tahun lalu, penguasa bajikuan gaya Thailand adalah ayahmu. Kalau kamu mau panggil dia kakek, aku tidak keberatan. Mega. Meskipun bajikuan keluarga Chai cuma punya 3 jurus. Pukulan ledakan, pukulan pergelangan, dan pukulan siku ledakan. Tapi variasinya tak terhingga. Hanya dengan 3 jurus itu bisa menaklukkan dunia. Bisa dibilang begitu. Kalau bisa dapat naskah jurus keluarga Chai, apapun bisa diabaikan. Jadi, kamu bisa ajukan syaratmu. Atas nama keluarga Kyo, aku jamin. Semua bisa diwujudkan. Syarat pertama. Aku mau kamu bunuh Koizumi Dera. Syarat kedua, aku mau kamu bunuh diri sebagai penebusan dosa. Percaya atau tidak, aku bisa bunuh kamu sekarang juga. Hahaha. Aijing. Aku kagum dengan keberanianmu, juga dengan humormu. Tapi sekarang bukan saatnya bercanda. Lihat aku seperti bercanda. Sekarang binu mereka semua. Odo. Kalau dibunuh semua, bagaimana bisa dapat naskah jurus? Saya punya satu cara. Hari ini adalah Kongres Wulin Kunlun. Bagaimana kalau pertarungan dilanjutkan? Siapa yang bisa menang? Aku akan langsung memberikan penawarnya dan membebaskannya. Sungguh konyol. Jelas dia sudah melakukan kejahatan paling hina di dunia ini. Tapi masih ngomong seolah dirinya sangat mulia. Apa kamu masih punya pilihan? Benar-benar bodoh. Bilang apa? Meski Suesun seorang wanita, tapi dengan kemampuan wanita kuat seperti dia, kalau bertarung sampai mati, kamu tetap gak mungkin selamat. Betul. Asal kamu berani masuk ke jangkauan seranganku. Kalau kamu bertaruh nyawa, kamu pasti mati tanpa ragu. Kamu bilang aku kalah dari wanita seperti kamu? Ya, kamu. Maafkan aku minta maaf atas ketidaksopanan aku kepada Anda. Master Chai, Anda ingin menantang siapa? Biarkan ketua aliansi yang bertarung. Emma Zonkyu bisa bertarung sendiri. Master Emma, Anda ingin menantang ahli mana? Jalan Wushu. Juga sudah menguasai Taekwondo. Satu-satunya yang berbeda di sini adalah Jujutsu.
Jadi akan menantang. Jia. Aku sarankan kamu ganti lawan. Karena kamu memilih orang paling tidak seharusnya. Apakah mereka layak? Kalau Master Ma sudah bicara, kamu harus mempersilakannya. Baik, aku punya satu syarat. Kamu harus menguasai ilmu keluarga, Emma. Setiap jurus adalah ilmu sakti keluarga. Para pendekar dan ilmu bela diri tidak bisa dipisahkan. Kalau mau dapat efek mengejutkan, gunakan jurus yang tak terduga. Master, apakah Anda mencoba menyampaikan pesan kepadaku, Hezen? Eyawa. Ya, Siapa suruh kamu nyerah, bocah? Gak usah terlalu menderita. Hidup di dunia ini, mana ada yang gak menderita? Aku kagum dengan ketahananmu. Lenganmu sudah terkilir. Mau lanjut bertarung, pendekar? Dunia bela diri sangat menjunjung martabat. Hari ini sudah diputuskan siapa menang kalah. Juga memutuskan hidup mati. Master Ma. Aku rasa tidak perlu lagi bertarung. Kalian dari Daxia penuh tipu daya. Semua cuma mau ikut mati bersama. Terlalu tidak menjunjung aturan. Aturan? Omong kosong. Masih ngomongin aturan? Master MA, kamu gak boleh terus bertarung. Aku nggak mau pergi. Masuk lagi sekali. Gak ada waktu buat maju lagi. Sudah dipikirkan matang, nggak ada yang perlu dipikirkan. Jadi Master Emma mau kasih kami pelajaran lagi. Ya, hahaha, siap menerima pelajaran. Gak berani. Katanya taekwondo nggak ada tenaga. Hari ini yang akan ditantang adalah kota Liao. Beberapa puluh tahun lalu pernah datang ke sini. Membuat negara Daxia kita menderita parah. Hari ini aku sudah paham. Karena kamu datang lagi. Aku tak mau keturunanku terus menderita. Master Emma, selama kamu menyerahkan rahasia ilmunya, aku tidak hanya bisa memberikan obat penawarnya, tapi juga bisa membuatmu menang hadiah dan kemenangan. Dulu mereka semua tertawa pada cambuk 5 elemen Emma. Memanggilku Master Pemula. Sebenarnya jurus terhebat keluarga Ma adalah. Aku menang dengan mudah. Kalau begitu aku akan menerima tantanganmu satu hati menang banyak. Perhatikan baik-baik. Master Ma. Master Ma. Kalian dari Lembah Sakura tidak punya kode kehormatan dalam bertarung. Masih ada yang mau tantang? Zhang Jiachan datang untuk menerima tantangan. Mangkuk besar dan panci kecil. Semua ini salah kekuatan Daxia kami. Benar-benar kamu harus cepat. Ternyata mereka semua berusaha memberi waktu pada Cai Jiwu. Anjing kecil Siniang, bukankah kamu selalu ingin bertanding denganku? Hari ini aku beri kamu kesempatan itu. Semoga kamu tidak menyesal. Cantik sekali wanita ini. Sayang kalau sampai mati. Bangir, siapa yang menyerang? Ini nggak mungkin. Bagaimana mungkin satu orang bisa secepat ini? Pasti itu ilusi. Cai Jiwu. Kamu kira kamu kebal dari langit? Aku ingin lihat bagaimana kamu melepaskan diri. Dia cuma satu orang. Meski kamu Superman, kamu harus mati di hadapanku. Siapa bilang dia cuma satu orang?
Su Zhentao penerus tinju panjang keluarga Su, pengurus tinju Bagua Sue. Li Cheng penerus taiji keluarga Li. Su Haoran penerus tinju luohan keluarga Song. Hingga Sue Sundao penerus tinju Bagua keluarga Sue. semua diam. Suara besar Sia mengalir tanpa henti. Orang-orang besar Sia. Kejayaan yang tak pernah berazih. Dunia sila besar Sia Louis seperti lautan. Hari ini jelas bukan hari yang tenang. Yang harus tenang justru kalian. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu bilang mereka semua sudah mati. Kalau sudah mati, kenapa mereka semua muncul? Aku tidak tahu. Beberapa tahun yang lalu. Di rumahku. Urusan keluarga Yuan. Hanya kita orang Daxia yang bisa mengurusnya. Sekelompok orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Semua harus mati olehku. Master Chai, kenapa acara pelantikanmu belum dimulai? Aku sedang menunggu seseorang. Menunggu siapa? Dia baru saja datang. Baru datang.